Bapak dan Ibu yang sangat kami hormati, mungkin yang pertama ucapan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu. Mohon maaf mengganggu waktunya sebentar untuk memenuhi undangan kami dalam rangka Pramusrenbang, yaitu sebelum menuju ke musyawarah rencana pembangunan yang ada di Kelurahan Kenanga untuk tahun anggaran 2021 dan mungkin untuk tahun depan kita sudah ada, insya Allah sudah dipersiapkan untuk kegiatan-kegiatan fisik ataupun pemberdayaannya. Dan untuk sebagai bahan laporan Pak Kasirban, untuk tahun sekarang juga kami sudah melaksanakan kegiatan pemberdayaan walaupun kemarin kita terhalang oleh cuaca pandemi, tapi alhamdulillah ada satu atau dua kegiatan yang bisa kami selenggarakan. Dan untuk kegiatan fisik juga alhamdulillah kami tinggal mungkin 97% ya Pak. Insya Allah mudah-mudahan minggu ini bisa selesai semua dan termasuk untuk pertanggung jawabannya Bapak dan Ibu yang sangat kami hormati. Mungkin untuk ibu-ibu PKK barangkali yang baru mengikuti acara ini ataupun untuk anggota dari Karang Taruna, karena mohon izin Pak Kasirban, kemarin kita sudah melaksanakan pemilihan ketua Karang Taruna untuk periode 2020-2023 dan insya Allah untuk ketua LPM kita akan melaksanakan pemilihan di tanggal 5 Desember. Barangkali Pak Kasirban ada waktu maka untuk bisa berkenan hadir di sini. Bapak dan Ibu yang sangat kami hormati, singkat saja, barangkali secara teknis mungkin nanti ada Pak Kasirban dan Pak Ketua LPMK yang akan menjabarkan untuk kegiatan ini, apa yang harus kita ikut, apa yang harus kita sampaikan untuk kegiatan baik itu fisik ataupun pemberdayaan, dan mungkin ada poin-poin yang akan disampaikan oleh Pak Kasirban. Sebagai kata pembuka, mungkin itu dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Lurah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, wa ni'matillah, la haula wala quwwata illa billah. Yang sangat saya hormati Pak Lurah Kenanga beserta perangkat kelurahan, Pak Babinsa, Pak Ketua LPMK Kelurahan Kenanga beserta pengurus, para ketua lembaga yang ada di Kelurahan Kenanga, baik RT RW, PKK, tingkat posyandu, ibu dari Puskesmas. Walaupun ini agak terburu-buru karena ada 2 acara Pak, satu lagi. Jadi ini roadshow tadi siang juga jam 1 di Babakan. Kemudian nanti hari ini di sini, nanti malam ada lagi di Sintang. Alhamdulillah pada malam ini saya bisa hadir, undangan Pak Lurah ya mewakili Pak Camat. Saya izin Pak Camat untuk hadir menyampaikan pointer tentang Pramusrenbang yang nanti penajamannya di Nusa. Ya, kemarin di Kementerian juga ada pengukuran ya 2 orang. Dan mungkin di Kenanga sudah dibentuk satgasnya, mungkin di tingkat RW harus ada berapa? 8 atau 9 orang. Untuk siapa yang ngangkut, siapa yang gali, siapa yang berdoa, ya harus disiapkan Pak. Karena memang pandemi ini masih berlangsung, masih berlanjut, ya. Malah bansosnya sampai Juni kalau Kemensos, sampai Juni 2021. Rencana bansosnya itu Kemensos. Nanti kan masih terus. Makanya kita selalu ingat pesan ibu, ya, jaga imun kita. Ya, aman, imun, dan iman. Sama iman bahwa ini adalah suatu ujian dari Yang Maha Kuasa pada seluruh dunia. Ya, untuk diri kita dan keluarga, ya, anak kita kelihatan sehat, belum tentu kelihatan sehat. Kalau sudah di swab baru kelihatan positif negatifnya. Ya, jadi
tidak boleh keluar sama anaknya 3 dengan suaminya, istrinya di Permata. Ya, itu kejadian samping rumah saya. Itu repot Pak, 14 hari kasihan kalau turun di rumah itu sama 14 hari. Alhamdulillah sudah negatif. Kemudian di Batu Belang perangkat kelurahan juga kena. Pak, biasa ada 10 orang yang masih berosip, ini masih di mitra. Ini perangkat kelurahan, ya kelurahan. Kasih transfernya, kemudian lagi di mitra. Kemudian untuk Musrenbang ini, Musrenbang ya, kita arahnya sesuai dengan RPJM Kabupaten Cirebon 2019 sampai 2024, yaitu visi misinya adalah bersama, berbudaya, sejahtera, agamis, maju dan aman. Ya, itu visi misi Kabupaten Cirebon periode bupati yang sekarang. Kita mengarahnya ke sana. Kemudian kegiatan di kelurahan ini ada pedoman namanya Pergub nomor 20 tahun 2020. Pedoman ini dijadikan acuan bagi kelurahan untuk merencanakan kegiatan. Jadi apa saja kegiatan yang boleh dan tidak ada di Pergub ini. Nah, jangan heran nanti ada dicoret karena tidak sesuai dengan peraturan. Ya, mungkin Pak Lurah sudah ada. Ya. Saya bawa Pak. Ini lengkap. Di situ ada cara RPJM apa artinya. Di dalamnya ada laporan-laporan lengkap. Apa yang bisa dilakukan, apa-apa saja kegiatan ada di situ. Ya. Kemudian berawal dari data dulu Pak. Data infrastruktur yang rusak, mana yang irigasi, saluran, ya, jalan, ya, itu juga diatur. Jalan yang berapa meter yang boleh dilakukan oleh kelurahan itu di Pergub ada 2 sampai 2,5 lebarnya. Ya. Kemudian pemberdayaan juga Pak, tidak hanya infrastruktur tapi juga pemberdayaan masyarakat seperti pelatihan-pelatihan, ya itu perlu ditingkatkan karena ke depan infrastruktur di Kecamatan Sumber akan maju pesat. Seperti nanti ke depan ini sudah ada studi kelayakan yang visibility study, akan ada jalan lingkar selatan antara Wanasaba sampai Cisaat, nanti melewati Babakan, Sumber, Duk Mudal, Sindang Jawa, Sidawangi itu sebagian tanah negara sampai ke Cisaat. Nanti ke sana ke depan. Itu lebarnya saja dimungkinkan 30 meter. Nanti berarti ada 2 jalur. Ya, jalan tembus. Ini semakin ramai nanti. Kita siapkan apa nih kegiatan pemberdayaannya yang kita bisa melatih masyarakat supaya punya keterampilan atau punya ekonomi lah produktif. Ya. Kemudian juga RPH, mungkin RPH rumah potong hewan ada di Kenanga. Ini salah satu keuntungan bagi masyarakat Kenanga untuk menyiapkan nanti banyak yang datang ke sini Pak, karena di Bat-Bat akan ditutup pindah ke Kenanga. Nanti yang suka sate, tongseng dekat ya di sini di Kenanga. Kemudian di Pejabon akan dibuat Islamic Center. Kemudian pusat budaya Cirebon, gedung budaya ada di Pejambon, mungkin juga pasar di sana dibuat. Kemudian rumah sakit punya bas di Gunung. Ya, Islamic Center aja masjidnya bisa menampung 5.000 orang, jadi kebayang. Di situ nanti ada gedung pertemuan, ada hotel, parkirnya juga luasnya berapa? 5 hektar disiapkan. Itu program bupati yang sekarang. Kalau pusat budaya sudah diuruk Pak, sudah mulai di Pejambon sudah mulai pengurugan. Ya, sebelah timur dari kelurahan Pejambon yang baru. Kalau Islamic Centernya pasti depan. Ya. Kemudian juga sport center kalau jadi ini berapa ribu penonton yang bisa menampung. Ya itu juga perlu nanti ada souvenir, perlu ada mungkin makanan khas di sini apa? Ya Sumber tuh ada nggak nama khasnya apa? Ya itu bisa diberikan.
Seperti contoh kalau kita beli di bakun, pulangnya bawa HP. Nah itu. Kalau kita ke Jamlang, ke Siti Menangun, pulangnya bawa celengan. Ya. Kalau ke Barapan bawa sendal, gitu ya, sendal Barapan. Jadi itulah ada ciri khasnya. Sumber ini kalau pulang bawa apa? Gitu ya. Kalau ke Matang Haji ada rengginang yang berdiri sendiri. Ya. Itu Pak, itu dikembangkan apa pelatihan-pelatihan yang bisa ini? Jangan kalah dengan Matang Haji. Kemarin Matang Haji kita adakan Zoom meeting dengan Menteri Kerja, dengan Kemendes dan Sekjen DPR. Itu di Matang Haji akan dikembangkan pembuatan teh dari mangga, daun mangga. Ya di Matang Haji. Di situ ada Indofarma yang datang dari Batik Krian yang datang ke situ. Kemudian dari donatur ada beberapa perusahaan yang mau masuk di Matang Haji. Jadi kalau nanti Matang Haji kekurangan bahan daun mangga, ya mungkin nanti kenanga, untuk muda, babakan itu diambil daun-daun mangga itu. Jadikan teh dari daun mangga. Ya. Dan daun mangga juga bisa dijadikan untuk pewarnaan, untuk warna batik secara alami. Ya, jadi warnanya warna alami. Ya. Itu di Batik Krian. Ya, sebenarnya di Cirebon di kabupaten juga ada, itu di Kalagamba, itu di Kebun Udang. Yang khas Kalagamba yang pakai pewarnaan alami bukan dari zat kimia. Ya, kemudian untuk penambahan kegiatan ini, ya, kita dulu. Mana yang KIS kelurahan, mana yang nah, yang KIS kelurahan ini biayanya ada di kelurahan. Ya, seperti yang sudah dilaksanakan pengasaran dari kelurahan, ya, melalui TPK pelaksanaan kegiatan. Itu yang dilakukan oleh Pak Lurah sebagai pelaksanaan. Kemudian ada lagi yang PIK, Panggung Inisiatif Kewilayahan, itu nanti ke kami ke Ekbang. Itu global saja, misalnya latihan apa di sini teknik kendaraan ringan, PKL 55 juta misalnya, global usulannya. Kalaupun nanti yang PIK itu tingkatnya tingkat kecamatan, ya, misalnya kalau jalan poros ya antar kelurahan. Kalaupun saluran juga melewati daerah lain yang sifatnya kecamatan. Ya. Kalau KIS lingkupnya itu kelurahan, ya, jalan-jalan lingkungan kelurahan, bukan TPT, misalnya dari jadi yang sifatnya kelurahan oleh KIS kelurahan. Dan itu dananya terbatas, saya belum tahu nanti apakah datumnya dapat dari pusat ini 300 juta atau karena COVID ini malah dikurangi. Ya. Untuk 2021 sudah ada dokumennya, tinggal pelaksanaan, tapi apa sih masih ada perubahan-perubahan. Makanya nanti penajamannya di Musembang nanti kelihatan Pak Lurah nanti ke sebuah program apa saja supaya jangan stop, jangan dianggarkan lagi. Ya, kejadian di Kemanten mengadakan kegiatan pelatihan limbah tahu, pengolahan limbah tahu, Kemanten dianggarkan, di LH ada. Nah, LH lebih dulu masuk, artinya ya tepatnya nih anggaran dikembalikan lagi kan saya. Ya, sebenarnya masih banyak kebutuhan tapi harus dikembalikan ke kas daerah. Ya itu jangan sampai ada duplikasi anggaran dan kegiatan. Itu ya. Kemudian kalau yang PIS Panggung Indikatif Sektor lah dikenalnya kelurahan itu harus dirinci ada RAB-nya. Ya, kejadian tahun kemarin kan, yang ini bikin ini nggak ada semennya, RAB-nya. Nanti pengaspalan nggak ada aspalnya. Ya, kejadian. Dikenal kan? Di Babakan nggak ada batu Pak. Nggak ada batu. Ya, di Babakan bikin jembatan nggak ada batunya Pak. RAB-nya gimana kerja? Nah itu. Jadi perencanaannya harus matang. PIS-nya kalau mengusulkan, saya bilang kalau usul nggak boleh asal, kalau asal jangan usul. Nah, ya. Jadi kalau usul ya harus ada yang disertakan. Contohnya nih, saya bawa contohnya Pak. Misalnya usul pelatihan untuk ibu-ibu. Ini
bikin untuk kue kering atau apa nih, bikin bolen, bahannya apa dan alatnya apa. Jadi kalau Pak ini mau bikin bolen dengan berapa kue, contohnya misalnya 5 ya, 2 hari atau 3 hari, sampaikan ini kalau Pak durasinya. Kalau udah asistensi di Kapita atau di hotel ya, membawa data. Yang ada kalau asistensi nggak bawa apa-apa, pas ditanya bingung, karena yang merencanakan misalnya LPM dengan mana salurannya datang tidak membawa data, akhirnya asisten plomber Pak. Contoh kejadian di Babakan tahun ini, pengadaan toren misalnya 15 toren, tapi nggak ada uangnya semua uangnya. Ya buat apa? Akhirnya 8 juta dikembalikan uangnya tidak dipakai, kan sayang. Itu makanya kemudian menentukan titik dari kegiatan juga harus jelas siapa. Contoh misalnya di mana? Batu Belah, bikin gapura, ada 7 atau 8 titik. Ternyata tidak izin dulu kepada yang punya tanah. Pas mau dimulai, ditolak. Ini mau kemana ini? Gapura mau ditaruh di mana? Akhirnya ditaruh di depan masjid yang sebelahnya ITB itu. Jadi ada gapura 2, tapi nggak ada jalan. Jadi nongkrong 2 ini saya bilang proyek Abu Nawas ya. Abu Nawas kan itu ada pintunya, ada bentuknya, ada pintunya. Ya itu contohnya. Ya makanya menentukan titik itu harus jelas. Kalau memang di sini temui dulu yang punya tanah, ya boleh tidak dibikin gapura kan waktu gede Pak, memerlukan tanah yang agak luas. Lain dengan yang asal pakai besi saja, gitu ya. Gitu. Kemudian ada beberapa kegiatan yang boleh dan tidak dalam Perbu ini, seperti yang boleh dilaksanakan ada di sini, yang Literahu bisa masuk, tadinya tidak bisa. Kemudian ada pengembangan situs lokal, tapi boleh kalau dari situs lokal tidak bisa. Yang tidak itu PJU. PJU itu adalah kewenangan Disub, karena ada MOU antara Disub dengan PLN. Kalau di kelurahan PJL, penerangan jalan lingkungan atau permukiman, itu boleh. Ambil setrumnya dari mana? Dari rumah duduk. Kelurahan bisa mengadakan kabel, kontak, bola lampu, pinangnya boleh. Ada di kelurahan. Tapi ngambilnya dari waktu duduk kayak zaman dulu, zaman LKMD ya Pak ya. LKMD, lampu kanggo madangi jalan. Singkatan ada tulisannya di atas LKMD. Itu boleh. Kemudian pelatihan yang sifatnya kompetensi serahkan ke apa saja di BLK. Nanti kita kerjasama. Ya, apa sih dianya ke sini atau kita ke sana? Ya, kalau yang sifatnya kompetensi karena di kelurahan tidak bisa. Sertifikatnya tidak laku. Masa yang tanda tangan di mana? Memang mungkin bisa nyari kerja. Berarti di mana kelurahan? Yang lebih ini kan dari BLK Pak. Memang dia khusus ya. Untuk voksinya dia melaksanakan pelatihan kerja. Ya. Kemudian ini agak cepat ya, saya ditunggu di Sindang. Memilah sektor mana nih? Sosial, kesehatan, yang pada titik PPR, nah itu harus di sampai salah masuk. Kadang gapura masuknya ke cenderung salah, berarti masuknya ke LK. Gapura ini masuknya ke walaupun bangunannya, tapi masuknya ke. Nah, ada lagi edaran dari gubernur tentang batas wilayah. Harus dibikin, ada pembuatannya, ada Pancasilanya. Suratnya bukan macam dari kemarin sudah saya buat, nanti saya kirim ke masing-masing kelurahan agar batas wilayah antar kelurahan atau desa dibuat seperti ada seragam, ya, untuk performance ya, performance wilayah, biar kelihatan lebih bagus. Kemudian sumber dana APBD kabupaten, APBD provinsi, APBN, pokir, ya, pokir DPRD kabupaten, DPRD provinsi dan pusat, ya, itu dipilih Pak, mana yang masuk PIS kelurahan berarti APBD, mana yang PIK ya ke Ekbang lah. Kalau yang PIS masuk ke sebuah program, ya, yang PIS sektoral. Lihat anggaran untuk kelurahan kenangan berapa, jangan sampai usulannya banyak, karena anggarannya cuma sedikit ya, pasti banyak yang kecewa, yang tidak terakomodir. Nah, makanya pilih kegiatan berdasarkan kebutuhan, bukan keinginan.
Kemudian kegiatan yang sifatnya urgen, punya urgensi. Kalau ini tidak dibangun akan mengakibatkan ini. Kalau selokan ini tidak disender atau tidak ini akan banjir. Itu yang kira-kira urgen yang bisa menyebabkan kemiskinan, yang bisa menyebabkan yang lebih parah dari itu, ya. Bisa menyebabkan bencana, ya. Termasuk COVID itu bencana. Ya. Saya pikir di sini bukan RPJM, Pak. RPJM kelurahan harusnya dibuat nanti setelah LPM baru nih 5 tahun ke depan apa kegiatannya. Kalau perlu dia bikin RPJMD ya, rencana pembangunan masalah yang menengah desa selama 6 tahun. Kalau perlu kan 6 tahun sekarang ya. Jadi setelah dilantik 3 bulan setelah dilantik dia bikin RPJMD. Kemudian dijabarkan tiap tahun dalam RKPDes namanya, rencana kerja pembangunan desa. Ya. Sama di kelurahannya tiap tahun diambil dari situ, Pak. Tahun ini tahun kedua sampai 5 tahun nanti dibuat dari RPJM. Jadi teratur. Siapa lurahnya itu pedomannya nanti. Ya, biar gampang nanti dalam musrenbang dalam keputusan nanti mana yang masuk ke APBD kabupaten, mana provinsi, ya ikuti sekarang yang perumahannya. Ya, harus dilakukan provinsi. Ya. Kemudian Pamsimas juga ditunggu tuh, banyak kegiatan Pamsimas untuk air di Cimrung, kemarin baru ada yang meninggal. Proposalnya mana pasang gitu karena banyak proyek tapi nggak ada yang minta gitu ya. Kayak desa kan sudah ada dana desa, Pak, sehingga banyak uang yang di Cipta Karya di PUPR itu tidak tersalurkan, sehingga kalau ada usul dari kelurahan mungkin cepat ditanggapi. Kalau dia masuk desa, jalan sudah bagus, irigasi sudah dilakukan dan desa sudah masuk, sedangkan inilah kelurahan, artinya sasarannya ke kelurahan. Contoh di Pejambon ada jembatan gantung antara Pejambon Lor dengan Bebu, Kawung. Itu propos hancur karena pakai kayu. Ini dibuat proposal bulan Februari, Maret disurvei oleh PUPR, Mei langsung digarap, bikin plat pakai plat. Dalam 1 tahun itu, berarti kan ada anggarannya, tidak menunggu tahun itu. Dan saya ini kan bahwa musrenbang ini untuk 2022 ya, ini jangan 2021 kan 2021 sudah siap ya, sudah tinggal jreng gitu ya. Kemudian untuk Puskesos yang pendataan verbal terus dilakukan dalam 1 tahun bisa 3 sampai 4 kali untuk mencari data yang valid karena ribut kalau pendataan nih, ada yang dapat dan ini pasti sasarannya ke Puskesos, makanya dianggarkan untuk verbal ya. Mungkin itu ya verbal sudah sekian batas. Nah, kalau misalnya anggaran ini ketika kelurahan terbatas lah, nggak bisa masuk PIS, PIK juga gini Pak, dulunya 6 miliar sumber itu, turun jadi 5 miliar, turun lagi 3 miliar 2021. Nah yang 2020 nggak tahu nih, saya belum menerima berapa dapatnya. Nah kalau dibagi 14, ya 12 kelurahan dan 2 desa, dapat berapa? Kalau dibagi rata, makanya cari kegiatan pilihan sifatnya tingkat kelurahan. Ya, kalau yang tingkat kecamatan, bukan kelurahan, tingkat kecamatan itu dipagui wilayahnya tingkat kecamatan. Jadi pilih kegiatan yang sifatnya kecamatan. Nanti misalnya pelatihan, kalau misalnya uangnya kurang, kita gabung menangan dengan Udal atau dengan Bapakan di mana lokasinya ada 3 peserta, apa tingkat kecamatan. Karena uangnya semakin busuk dari 6 miliar, 5 miliar, 3 miliar. Sekarang 2022 berapa? Saya belum menerima perbuknya untuk alokasi pagu untuk kecamatan Sumber. Itu. Jadi kalaupun kurang, Pak LPM mohon dibuat proposal saja ke SKPD. Misalnya ke Cimrung ada jalan karena tidak masuk ke PIS kelurahan, kita minta lewat proposal. Ya. Nanti kita rekomendasi dari kecamatan, kita fasilitasi pakai rekomendasi ke kelurahan. Ya. Itu yang dapat saya sampaikan, mungkin agak ngebut ya, karena saya ditunggu di Sendang sekarang bersama Kamis Rembong, besok di Gunung, besok lagi di Perbukitan Gunung, besok kami bikin Kaliwadas dengan Pejambon. Ya, selamat Kamis Rembong, ya, berusaha untuk mencapai mufakat Pak.
Semoga kegiatan ini memberi manfaat bagi kesejahteraan masyarakat di Kelurahan Kenanga. Ya. Kemudian ada pantun nih. Tubuh lemah kanggo misi lentera. Semoga masyarakat Kenanga semakin sejahtera. Itu saja. Saya akhiri. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Sekarang mungkin untuk Pak Ketua RTM kami. Yang kami hormati Bapak Lurah Kenanga, yang kami hormati Bapak Kamtibmas, Babinsa dan Babinsa, yang kami muliakan para lembaga, ketua RT, RW, Taruna, LUI, hadirin sekalian yang juga kami muliakan. Mungkin sesuai dengan undangan pada malam hari ini yaitu Pramuslembang. Kita memang harus pahami bersama Pramuslembang artinya pra itu sebelum Muslembang rencana pembangunan. Ini kan menjelang Muslembang. Tapi mohon maaf sebelum kami lanjut ke pokok masalah ya Pak. Ini ada yang perlu kami tanyakan Pak. Kelurahan Kenanga itu dana PIK ya Pak. Kami belum sempat melihat masih posisinya di mana, karena kami pernah diukur dari Timrun kalau nggak salah itu Jalan Poros RW 06 sampai Kontang. Saat itu kami juga mengikuti pengukurannya Pak RW. Namun realisasi ini nggak ada. Akhirnya kan PIK Kenanga ini kemana gitu? Mohon maaf nih Pak. Ya PIK Kenangan yang dari Kecamatan Kenangan. Mohon maaf itu aja barangkali Pak. Iya Pak, enggak. Ini untuk 2020 yang PIK Kenanga itu ini karena COVID nih, ada yang tidak dilaksanakan, ada yang dilaksanakan. Habis masuk ke COVID semua ini anggarannya. Kenanga itu ada di Rutilahu Pak, 15 unit untuk 2020 dari dasar. Iya, tidak pending 15 unit ya. Itu kemudian itu nilainya besar juga, 13,5 kali 15 sudah ke situ ya. 9. Ini karena kecil-kecil Pak, ini apanya? Iya. Berdasarkan usulan, nanti silakan aja lah kalau ini memang kalau kita bacakan tidak ada yang dari lembaga terkait, maksudnya dari RT atau RW tidak ada yang datang mengajukan usulan, maka kami juga tidak punya data rekapitulasinya. Pertama yaitu pengaspalan jalan gang RT 1 RW 0. Panjang 350 meter dengan lebar 1,5 meter. Anggaran ini masih berkisar ya, sekitar 60 juta. Yang kedua, pembangunan gedung Bapakam, Posyandu, RT 01 RW 04 dan RT 01 RW 07. Ini hasil perspekan tahun 2020. Pengaspalan jalan gang RW 02 sampai RW 04, berarti dari pesantren ke Lebak. Pesantren ke Lebak dengan panjang 400 meter, lebar 2,5 meter. Ini anggaran sementara 120. Jadi kalau yang kami rinci untuk tahun anggaran 2021, keseluruhannya dari Baperkam dan pengaspalan tadi yang kami sebutkan, itu nilainya 510 juta Pak. Jadi kita belum tahu nih Pak anggaran PIS-nya berapa Kelurahan Kenanga.
Tapi untuk tahun 2020 anggaran PIS Kelurahan Kenanga 530 ya Pak. 530 juta Pak yang sudah dikerjakan oleh TPK ya. Agar kita sama-sama menyamakan persepsi bahwa yang mengerjakan pekerjaan di lapangan itu TPK. TPK itu tadi ketuanya dari Pak Ekbang Kelurahan Kenanga dan anggotanya tahun 2020 ini dari anggota LPM. Seperti yang sudah kita lakukan juga di tahun 2019, kita juga tetap pelaksana kegiatan dana PIS ini dikerjakan oleh TPK. Namun anggota TPK-nya terdiri dari LPM dan RW. Jadi persoalan TPK itu nanti menjadi persoalan kewenangan KPA Pak. Barangkali itu yang dapat kami sampaikan. Nanti untuk usulan tahun 2022 maka formulir nanti akan dibagikan dan mungkin sesuai jadwal yang akan diagendakan oleh Pak Lurah, bahwa usulan itu sebagai dasar kita menentukan kegiatan di tahun berikutnya. Jadi kalau tahun 2021 kita usulkan, 2022 belum diakomodir, maka akan kita ke 2023. Jadi nanti yang masuk di 2023 tentunya harus menyusul di 2024. Ini juga sama Pak, yang kita kerjakan kemarin itu ada yang musrenbang tahun 2019. Jadi lalu sisanya tahun 2000. Dari 2018 selain belum akomodir, maka kita di ada begitu Pak. Tahun sekarang tidak selesai, maka kita biasa di tahun berikutnya. Jadi kita pada dasarnya sih sesuai dengan usulan Pak. Jadi kalau tidak ada usulan, kita juga tidak bisa seenaknya kita tanpa musrenbang Pak. Jadi manggalah nanti ke depan kita sama-sama usulkan usulan. Tadi harapannya bahwa yang diusulkan itu kata Pak Ekbang tidak asal. Kalau mengusulkan jalan sepanjang 100 meter dengan lebar 2 meter, oke lah pakai standar di angka swaklola itu kisaran 97 sampai 100.000 per meter lah, 98 kalau tidak salah. Jadi tinggal nanti dibagi saja dengan nanti tetap berjalan 0,3. Barangkali nanti kita supaya lebih lengkap atau lebih jelas, kita juga ada sesi tanya jawab ya Pak. Kita ada sesi diskusi lah, supaya memperjelas apa yang kurang jelas juga nanti diperjelas. Itu saja yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Lurah. Jadi intinya bahwa kita membahas di Pramusrenbang ini untuk usulan di tahun 2022. Mohon izin Pak Ketua, sebenarnya posisi anggaran di kabupaten ataupun di kecamatan juga posisinya dinamis Pak. Kita berharap di tahun ini apa yang diusulkan tahun kemarin bisa terrealisasi. Ternyata kita tidak tahu, kita dihadapkan oleh pandemi, jadi ada beberapa kegiatan baik itu infrastruktur ataupun pemberdayaan yang tidak bisa kita laksanakan. Mudah-mudahan semua pembangunan, saya ingin begini bahwa prioritas untuk tahun depan yaitu daerah-daerah RT RW yang belum melaksanakan infrastruktur di tahun sekarang. Terus bergulir seperti itu. Insya Allah 2-3 tahun ke depan jalan di semua gang di Kenanga insya Allah sudah diaspal. Setelah itu kita baru memikirkan untuk senderan ataupun pemberdayaan apa yang disampaikan oleh Pak Ekbang perlu ditingkatkan. Kita gali potensi untuk Karang Taruna juga, Bangga berperan, kader-kader juga berperan. Sampaikan ide-ide pelatihan seperti yang diarahkan oleh Pak Ekbang. Insya Allah kita akan akomodir sebatas itu memang sesuai dengan visi dan misi Pak Bupati Cirebon. Apa yang disampaikan oleh Pak Ekbang bahwa berbudaya
Berbudaya di sini meliputi kita punya situs Pak. Di atas sana kita punya situs, tapi itu masih belum kita daftarkan. Insya Allah mudah-mudahan kalau memang di situ sudah jadi, sekarang lagi ada pembangunan Pak ya, lagi ada pembangunan dari tim lah. Insya Allah kalau misalnya jadi, kita juga akan tembuskan ke Budpatpora, tembuskan ke Budpatpora Provinsi juga untuk dimasukkan ke dana situs. Termasuk juga kesenian. Kami di sini ingin sekali ada sesuatu ataupun ada yang bisa ditampilkan untuk mewakili wilayah Kenanga, entah itu ke tingkat kecamatan ataupun kabupaten gitu. Mungkin kesenian Cirebon ataupun apa yang punya unggulan lah, barangkali dari tingkat pelajar ataupun apa, maka bisa dibina Pak, bisa ditampilkan, terutama inilah kalau misalnya kita kegiatan-kegiatan tingkat kelurahan dulu aja gitu tuh Pak, ada dari SD ataupun dari RT berapa punya keahlian, entah itu nari ataupun apa, nggak apa-apa kita untuk menguji mental ataupun melatih mental mereka, kita tampilkan di sini gitu tuh. Nanti ke depan kita terus ke kecamatan, ke kabupaten gitu. Kalau bisa memang berjenjang gitu Pak. Terus juga dengan kegiatan agamis, kegiatan ketertiban dan ketentraman. Kami juga kemarin sudah konsultasi juga dengan Satpol PP yang membidangi tentang pelatihan Linmas. Insya Allah mudah-mudahan bisa diakomodir Pak untuk tahun depan, barangkali ada Linmas dari Kenanga yang bisa dilatih, ataupun kemarin juga saya sudah ngobrol dengan BP Badan Penanggulangan Bencana Pak. Insya Allah mudah-mudahan sih bisa diakomodir, akan mengadakan pelatihan tentang kewaspadaan dini terhadap bencana ataupun penanganan bencana untuk di wilayah Kenanga Pak. Jadi sebenarnya potensi-potensi untuk anggaran ataupun untuk kegiatan kita banyak Pak. Di sini juga hadir Ibu Memunah yang mewakili Mas Anton ya Bu ya. Mudah-mudahan Mas Anton juga dengan kemarin kunjungannya ke sini bisa ikut membantu juga untuk kegiatan entah itu infrastruktur ataupun keberdayaannya Bu. Kirim salam buat Mas Anton. Mas Anton juga ditunggu pokirnya di Kenanga gitu Bu. Ya. Cuma untuk yang perwakilan dewan belum nggak hadir semua Pak ya. Baru ada Mas Anton saja nih. Padahal kita ada Mas Heri, kita ada Mas Ridwan, ada dari Nasdem juga. Ya. Heri ada Pak. Mas Heri, ada perwakilannya. Kita disampaikan salam hangat dari warga Kenanga. Ditunggu juga pokirnya untuk Kenanga, termasuk juga barangkali teman-teman punya kedekatan dengan anggota dewan, kan Pak, sampaikan saja Pak, sampaikan saja Pak, Kenanga butuh ini, gitu. Gak apa-apa lah, namanya juga kita ikhtiar Pak. Mudah-mudahan mereka semuanya bisa terbuka dan bisa tergerak hatinya untuk membangun Kenanga Pak. Mungkin itu Pak. Maka mungkin kita buka sesi tanya jawab, atau mohon izin Pak Dede barangkali ada yang perlu disampaikan. Pak sendiri Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita datang untuk nama Mas adalah sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan sampai saat ini. Shalawat serta salam marilah kita selalu curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga beliau dan para sahabatnya akan selalu menjadi suri tauladan bagi kita semua, sehingga kita selamat di dunia maupun kelak di akhirat nanti. Yang terhormat Pak Lurah, Pak Binsa, Pak Dede dan Ketua LPM
Bapak Sutari yang saya hormati. Saya di sini selaku Babin Kamtibmas menghimbau pertama protokol kesehatan yang digembar-gemborkan kepada saya, karena ini akibatnya sangat luar biasa. Mungkin nggak langsung, tapi bertahap. Korban sudah berjatuhan baik anggota maupun masyarakat. Tidak usah dibilang nakut-nakuti lah, tapi kenyataannya seperti itu. Jadi saya sama Pak Dede ini tugaskan untuk menertibkan. Saya tiap hari itu patroli, Pak. Jadi sampai satu kecamatan, bukan di Kenang aja. Jadi untuk himbauan menggunakan masker. Nah, yang kedua tentang perizinan untuk Desember mungkin ada agak dipending karena mungkin ada semakin banyaknya mungkin yang terpapar. Jadi mohon diketahui hiburan yang terutama yang keramaian massa untuk bulan Desember ada direm yang sekarang. Jadi mungkin itu aja himbauan saya selaku pembina Kamtibmas Kelurahan Kenanga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Nito. Mungkin satu lagi nih, saya pengen Ibu Bidan, Pak. Barangkali. Maka sambil disambi Pak Kiai, disambi Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasallam. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Lurah Kenanga, yang saya hormati Bapak Babin Kamtibmas, yang saya hormati para tokoh agama Kelurahan Kenanga, para sesepuh, para lembaga dari Kelurahan Kenanga, ada Ketua RW, ada Ketua RT, yang saya hormati Ibu Bidan, yang saya hormati juga Bapak Ketua LPM, dan seluruh komponen masyarakat. Alhamdulillah pada malam hari ini kita berkumpul di sini dalam rangka melaksanakan acara Pramusrenbang. Kenapa Pramusrenbang itu harus dihadiri oleh seluruh komponen masyarakat? Karena pembangunan hakikinya adalah membangun manusia Indonesia seutuhnya. Jadi bukan hanya infrastruktur, bukan hanya infrastruktur. Makanya di sini hadir beberapa tokoh, baik ada tokoh agama, ada dari kesehatan, semua komponen masyarakat. Makanya ada infrastruktur yang berbentuk fisik, ada juga yang pembangunan yang berbentuk mental, ideologi, dan juga keagamaan. Tadi disinggung oleh Pak Lurah, ada beberapa pelatihan-pelatihan termasuk pembekalan atau pelatihan kepada anak-anak kita. Nah, mudah-mudahan di forum ini ada banyak yang mewakili dari Pak Ustadz ada juga di sini. Apa yang sudah dilaksanakan atau belum malah dilaksanakan di tahun-tahun sebelumnya, silakan diajukan baik dari segi keagamaan, ideologi, dan budaya. Jadi intinya pembangunan itu bukan hanya infrastruktur ya. Malah kalau dari segi
pertahanan negara 50-50, pembangunan mental dan ideologi, ya, di situ mencakup pelatihan-pelatihan itu sama pentingnya. Satu contoh Pak, anak kandung kita sendiri kalau tidak benar-benar kita didik itu akan ibaratnya mereka itu adalah sebagai untuk masa depan bangsa, ya, masa depan bangsa. Jadi istilahnya cegah tangkal itu karena serangan ini bukan tidak ada hubungannya Pak pembangunan, karena serangan itu bukan hanya bersifat fisik tapi juga bersifat mental. Contohnya dari Android dan kemajuan teknologi itu akan merusak mental. Kalau kita tidak membenahi mental anak-anak kita, maka pembangunan tidak ada artinya. Pembangunan fisik enggak, tapi mental orang-orangnya hancur, jadi tidak ada artinya. Itu aja, mudah-mudahan bisa dicerna. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada saya. Yang terhormat Bapak Lurah Kelurahan Kenanga, yang terhormat Bapak Ketua LPM, yang terhormat Bapak Dede, yang terhormat Bapak Heris, yang terhormat Bapak Ketua RW, RT, semuanya. Terima kasih atas waktunya lagi saya di sini. Dari saya mungkin di bidang ngasih arahan atau itu dari dalam bidang kesehatan, ya. Saya sebagai penanggung jawab di bidang kesehatan di wilayah Kenanga, yang bertanggung jawab di Kenanga, saya menghimbau yang pertama, sekarang kan lagi tahu ya semua ya, lagi pandemi COVID-19. Sekarang sampai saat ini di Kenanga cuman kita kopasisnya aja. Di kita sekarang ada 7 yang terkonfirmasi COVID-19. Jadi kami himbau dari kesehatan jangan kendor untuk memakai masker 3M itu ya, pasti udah hafal ya. 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan kita kalau tidak perlu banget buat keluar rumah, usahakan jangan keluar rumah. Terus kita harus sering mencuci tangan, ya. Tangan memakai sabun dan air mengalir. Penting Bapak ya, memakai masker ya. Tambah tiap hari bertambah. Tadinya waktu hari apa sih cuma 6, sekarang tambah 1 lagi 7 kasus di sini ya. Itu yang pertama kami mohon ya. Emang COVID ini ada yang gejala, melihatkan gejala, ada yang tanpa gejala. Tapi biarpun tanpa gejala, ini sangat menularkan ke yang lain. Kasihan kalau pas yang ditularkannya itu orang tua kita yang udah sudah lemah ya, terus yang mempunyai penyakit resiko, penyakit komplikasi, itu sangat berbahaya. Terus yang kedua,
kami dari kesehatan mohon apa namanya pada para muslimah ini kami mohon di sini kan belum ini ya kenapa belum ada itu ya Pak apa namanya bangunan posyandu laporkan ada. Amin syukur ya Allah ya mudah-mudahan aja itu ya Pak ya karena kalau kita ada posyandu ya bapak-bapak ibu-ibu atau bapak kan ya bisa ya bareng-bareng gitu ya Pak ya. Misalnya posyandu minta satu kamar buat menyimpan meja-meja data-data ya bolak-balik bawa pasien kepadanya ya biar nggak hilang juga nggak ketemu juga terus biar ditempel gitu ya nggak ditempel. Memang pembangunan gedung posyandu tidak semudah apa namanya yang di perumahan. Kalau perumahan apa namanya udah ada ya, bahannya apanya udah jadi gampang gitu. Tapi memang kalau di perumahan masyarakat agak sulit karena mungkin ya Pak ya kepemilikan lahan ya agak sulit tapi insya Allah mudah-mudahan Kenanga mampu dan bisa mempunyai bangunan posyandu sendiri. Amin. Apa namanya 2021 satu mudah-mudahan tiap tahun bertambah ya Pak ya. Oh ada dua. Alhamdulillah syukur alhamdulillah. Mudah-mudahan bertambah terus ya Pak ya. Biar tak berapa aja Pak? RW 4 dan RW 1 RW 7. Oh ya alhamdulillah. Ini aja tuh. Waktu tahun 2020 tahun 2019 ya syukur. Ya kami himbau mudah-mudahan tiap tahun ya Pak ya. Di itu tiap tahun di ini cuma pengajuan aja ya. Bukan kita tiap tahun himbau. Terus juga kalau bisa kita apa namanya kesehatan juga sama kader-kader posyandu mengajukan ada tambahan uang PLT khusus dari dana ini ya Pak ya dari dana musrembang ini dikhususkan tiap bulan berapa per posyandu itu ya udah mungkin segitu dulu aja karena masih waktu udah malam dan masih banyak yang lain. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Ibu Wida yang sudah menyampaikan arahannya. Mungkin kita buka sesi tanya jawab ya Pak. Maka barangkali untuk Pak RT dan Pak RW bisa menyampaikan sesuatu di Pramusrembang ini. Ya, bagikan mohon izin Pak RT dan Pak RW ini untuk RT dan RT saja Pak ya ini Pak ya. RT saja nanti kemudian ke RW biar. Ya, untuk RT saja Mas Arif. Ini dibagikan ke Pak RT dan Bu RT. Pak RT, Bu RT, PKK mungkin satu ya, PKK satu, Karang Taruna satu Mas. MUI, ada yang mewakili MUI. PKK sudah ya Pak. Ya. Kurnia. Selamat datang Bapak Kiai Haji Edi. Amin. Maka untuk Bapak dan Ibu barangkali ada yang disampaikan. Format kita bagikan untuk Pak RT, MUI, PKK, Karang Taruna. Mangga nanti dikumpulkan
ke Pak RW. Tolong dalam menggagalkan atau melaksanakan menulis kegiatan disertakan dengan volumenya Pak. Volumenya disampaikan di situ. Kalau ada barangkali volumenya nggak muat mungkin bisa nanti di lampiran. Tapi minimal kita sudah mengetahui volumenya berapa gitu. Termasuk nilainya Pak. Termasuk nilainya maka disampaikan